tidak tertarik untuk mengomentari itu, tapi karena itu dulu pernah saya alami tentang Mas Marcel dan Gus Samsudin itu, sehingga saya tergerak hati untuk ikut komen masalah ini. Mohon maaf, saya sejak tahun 1995 pernah ikut di dalam kegiatan semacam itu yang dilaksanakan oleh guru atau apa ya, sahabat saya yang sudah almarhum ini. Jadi pengobatan ala dawa atau tabib jalanan yang dilakukan seperti Gus Samsudin itu sejak dulu sudah terkenal. Jadi itu pakai trik memang. Bener Bung Marcel, itu trik. Itu bener-bener trik, bukan kesaktian. Karena apa? Saya ikut selama 3 tahun, kemudian saya praktek lagi 2 tahun itu saya praktek. 2 tahun saya praktek sendiri. Ya dengan alat-alat seperti itu, ada zat kimia juga, ada PK, kemudian lain-lain ya yang bisa menimbulkan api, kemudian bisa dipakai untuk mewarnai air, kemudian dimasuki ake atau benda apa, kemudian bisa menjadi bening kembali. Terus kemudian bagaimana cara membuat memasukkan paku ke dalam telur, kemudian ke dalam kelapa. Bahkan waktu itu guru saya itu bisa mengeluarkan puluhan jarum, itu disedot di puluhan jarum. Tapi triknya beliau, jarum-jarum itu bisa disimpan di dalam pipi kanan kiri. Itu yang belum saya bisa memang saat itu. Saya heran, saya kagum dengan guru saya. Ini disimpan di sini sambil pidato itu masih nyimpan jarum di sini. Nah, ketika mengobati santet itu disedot dulu, bagaimana caranya itu sambil kemudian dimuntahkan itu keluar jarum. Saya mencoba berkali-kali itu enggak bisa, terus kena saya. Itu nyerah, kalau itu saya trik itu saya nyerah. Tapi untuk yang lain seperti ngambil amandel dengan 1 jari, kemudian ngambil batu ginjal langsung, itu saya sudah lakukan juga. Untuk santet bagaimana membuatnya itu dan sebagainya saya lakukan untuk tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Setelah itu saya berhenti dari pekerjaan itu karena saya dapat pekerjaan lain, sehingga saya hal seperti itu tidak tertarik. Tapi mengingat ini ramai di medsos, viral, sehingga saya tersentuh untuk ikut komen, ikut mendukung gerakan dari Bung Marcel agar mengedukasi masyarakat tidak lagi terpedaya oleh hal-hal yang sifatnya seperti itu, tidak lagi terpedaya. Lebih baik kalau sakit ya periksakan di ahlinya, yaitu dokter spesialis lah, dokter spesialis atau bagaimana. Kalau non medis, nah itu hati-hati, kita harus pilih orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab, tidak asal pamer kesaktian dan sebagainya. Saya dukung Bung Marcel, lanjutkan Bung Marcel.